Kita beralih ke informasi lain, Saudara Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua membahas 3 hal pokok yakni terkait update penanganan kasus pelanggaran HAM berat Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan penanganan kasus Kisor Kabupaten Maibrat dan rencana penempatan staf Komnas HAM RI Perwakilan Papua Barat di Manokwari. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei, didampingi Subkoordinator Layanan Fungsi Penegakan HAM dan Subbagian Umum menggelar konferensi pers bersama sejumlah awak media di Manokwari, guna membahas pelanggaran HAM yang terjadi di 2 kabupaten yang ada di Papua Barat. Mulai dari peristiwa Wasior berdarah yang terjadi pada 13 Juni 2001 dan peristiwa kekerasan di Kisor pada Kamis 2 September 2021 dan terjadi penyerangan di Koramil Persiapan Aifat Selatan, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramandei mengatakan, berdasarkan kondisi ini, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua sudah berkoordinasi dan meminta dukungan penjabat Gubernur Papua Barat agar turut memberi perhatian pada korban dan keluarganya. Sebelumnya, Komnas HAM juga telah meminta dukungan dari pemerintah daerah bersama Bupati Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Maibrat agar ada upaya untuk pemerintah setempat cukup memperbaiki rumah-rumah mereka yang dirusak oleh kelompok sipil bersenjata pada beberapa waktu lalu di Kisor, Kabupaten Maibrat. Kami itu sudah menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat waktu lalu, Wakil Gubernur, kami sudah ketemu. Kami juga sudah ketemu dengan Pak Bupati Maibrat. Kita minta untuk ada upaya rehabilitasi terhadap rumah-rumah itu. Nah, karena itu setelah itu Komnas bersama dengan Pemda kami sudah melakukan trauma healing dan orang-orang ini saya memimpin tim kami bawa pulang mereka kembali ke 3 kampung itu dan mereka sudah kembali ke sana. Nah, sebenarnya kami minta agar Pemda itu cukup memperbaiki pintu-pintu mereka yang rusak karena sebagian barang mereka juga dijarah dalam tanda kutip. Misalnya kalau di 3 kampung ini kan orang-orang di sekitar Sorong itu mereka punya kain timur ya. Nah kalau orang di luar orang Sorong itu lihat kain-kain yang kumal-kumal itu tidak ada nilainya. Tapi bagi masyarakat di 3 kampung itu mereka punya itu benda-benda yang simbol budaya yang nilainya sangat tinggi. Nah, pusaka ya, barang-barang pusaka. Selain rumah warga yang dirusak kelompok kriminal bersenjata, mereka juga melakukan pengerusakan terhadap sekolah maupun puskesmas yang ada di 3 kampung, yakni Kampung Kisor, Krus, dan Imsun, Kabupaten Manokwari. Dia tinggal di renovasi, termasuk sekolah dan puskesmas. Dirusak juga. Itu puskesmas parah, obat-obat dihambur, segala macam. Fasilitas umum yang harus itu sekolah sama puskesmas. Yang tidak disentuh hanya satu saja, gereja. Yang satu yang tidak disentuh itu hanya gereja. Karena kami ini masuk memastikan apa yang gereja tidak disentuh. Puskesmas hancur, sekolah hancur, rumah-rumah warga hancur. Dan untuk pergi dengan mereka sampai jam begini kami masih di hutan untuk meyakinkan mereka. Mereka juga mencurigai kami. Jadi sampai jam begini itu kita harus pergi tunggu di tempat yang mereka tentukan. Saya tunggu di jam-jam begini baru ada turun. Dia harus pastikan orang luar apakah kami bawa tentara atau tidak. Termasuk bagaimana meyakinkan kepala-kepala kampungnya untuk datang bicara dengan tentara supaya tentara posisi Komnas HAM karena kami juga punya satu mandat untuk melakukan mediasi. Jadi kita harus bilang tentara ini, kita harus bilang polisi ini, kita yakinkan masyarakat untuk ini. Tentu sebagai lembaga negara kami punya mandat. Ketua Komnas HAM Papua berharap pertemuan yang dilakukan dengan penjabat gubernur diharapkan ke depan ada kantor perwakilan Komnas HAM di Papua Barat dalam mengawal sejumlah kasus pelanggaran HAM yang selama ini masih belum terselesaikan dengan baik. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan.